teman-teman, kita mulai kelasnya hari ini. Ya, Pak Risman hari ini tidak bisa mengajar karena ada kegiatan di Surabaya. Jadi Bapak minta aku untuk gantiin untuk nyampein materinya, baru nanti lanjut ke sesi praktikumnya. Sebelum itu aku izin share screen dulu. Oke, baik, udah terlihat ya share screen. Nah, kalian bisa buka link Google Slide-nya. Hari ini kita masuk di minggu ke-10. Di minggu ke-10 untuk materinya itu mengenai image processing, feature detection, and feature description. Oke, materi ini merupakan bagian penting dalam robotika. Kenapa? Karena akan membantu kita memahami bagaimana robot dapat memproses gambar untuk mengenali objek di sekitarnya. Jadi, pastikan kalian bisa menyimak dengan baik materinya sampai selesai. Oke, ini. Oke, next. Selanjutnya. Oke, di slide ini kita belajar tentang bagaimana dunia 3G yang kita lihat sehari-hari dapat dipresentasikan ke dalam bentuk dua dimensi. Ini merupakan proses dasar dalam robotika visual, khususnya untuk pemrosesan gambar. Di dalam dunia nyata, objek memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, yaitu ya 3 dimensi itu tadi. Namun ketika direkam oleh kamera, hasilnya adalah gambar 2 dimensi, di mana informasi kedalaman di dunia nyata dihilangkan saat direpresentasikan dalam bentuk gambar. Nah, pada gambar yang ditampilkan ini, kita melihat bahwa titik P di dunia nyata diproyeksikan ke bidang gambar melalui sebuah pusat proyeksi O. Proyeksi ini seperti cara kerja kamera, di mana setiap objek di dunia nyata akan dipetakan ke gambar berdasarkan perspektif. Misalnya, saat sebuah robot melihat kubus, robot hanya mendapatkan gambaran kubus sebagai sisi-sisi datar dalam 2 dimensi. Ini menjadi dasar untuk algoritma pemrosesan citra seperti deteksi fitur dan rekonstruksi adegan. Oke, next. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang 2 hal penting dalam pemrosesan citra. Pertama, kita akan memahami alat-alat dasar untuk menyaring gambar dan mendeteksi kesamaan. Tujuannya agar sistem robot mampu mengenali pola tertentu yang sering muncul dalam gambar. Kedua, kita akan mengeksplorasi cara mendeteksi dan mendeskripsikan fitur penting dalam gambar, seperti sudut, tepi, atau pola unik yang menjadi dasar dalam navigasi dan pengambilan keputusan robot. Nah, untuk referensi tambahan, kalian bisa membaca buku Introduction to Autonomous Mobile Robots oleh Sigwart, Norbas, dan Scaramuza, khususnya di bagian 4.3 hingga 4.5.4. Nah, buku ini memberikan detail lebih mendalam tentang konsep yang akan kita bahas hari ini.
Next. Nah, kita belajar bagaimana informasi visual dipresentasikan, baik oleh manusia maupun oleh sistem komputer. Di bagian atas gambar, kita bisa melihat ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar asli yang diobservasi, sedangkan yang kedua adalah gambar yang digambar ulang dari memori. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa manusia cenderung mengingat elemen-elemen penting dari suatu pemandangan, seperti bentuk, lokasi, atau pola, tetapi seringkali menghilangkan detail yang kurang relevan. Untuk sorry, untuk gambar yang bagian bawah, kita melihat bagaimana sistem komputer mencoba melakukan hal serupa. Sebuah gambar bawah laut diproses untuk mengenali objek seperti coral and fish. Lalu sistem kemudian menyederhanakan informasi ini ke dalam bentuk representasi mental yang lebih ringkas. Representasi ini fungsinya itu sebagai cara untuk kita menyimpan data yang relevan tanpa membuang-buang sumber daya pada detail yang tidak diperlukan. Jadi intinya itu representasi dalam computer vision adalah proses menyaring informasi kompleks menjadi hal-hal yang benar-benar penting. Konsep tersebut membantu sistem memahami gambar dan membuat keputusan yang efisien. Misalnya untuk aplikasi robotika seperti navigasi atau deteksi objek. Next. Typical CV pipeline. Proses umum dalam computer vision yang disebut sebagai pipeline. Dari gambar di atas ini menunjukkan bahwa sebuah input image diproses melalui serangkaian tahap pengolahan data, digambarkan dengan roda gigi ini prosesnya. Tahapan ini tujuannya untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar, seperti bentuk atau pola, sehingga hasil akhirnya adalah interpretasi objek yang dikenali, misalnya coral and fish. Untuk gambar yang bagian bawah ini menunjukkan detail sebuah prosesnya. Nah, gambar pertama kali diubah menjadi representasi numerik atau intermediate representation, yaitu berupa angka-angka ini. Ya, 81, 20, 45, 70, 95, 122, dan 14. Nah, angka-angka ini digunakan sebagai masukan untuk model matematika, seperti classifier, yang berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan objek di dalam gambar. Nah, untuk hasil akhirnya adalah pengenalan objek dengan label seperti coral and fish. Proses ini penting. Kenapa? Karena dalam robotika itu memungkinkan robot memahami dan bertindak berdasarkan data visual yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contoh bagaimana representation learning bekerja dalam computer vision. Nah, di sebelah kiri ini, gambar ikan ini, kan ada dua. Nah, gambar yang pertama itu beratnya itu masing-masing sekitar ada yang 12 lbs dan 8 lbs. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa meskipun kedua objek terlihat serupa, terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan, seperti ukuran dan bentuknya, yang dapat diukur dan direpresentasikan secara numerik. Nah, untuk diagram yang sebelah kanan ini menggambarkan bagaimana informasi visual seperti berat atau fitur tertentu dari objek diterjemahkan ke dalam bentuk data numerik, yaitu berat, weight. Nah, terus titik-titik pada sumbu W menunjukkan bagaimana fitur-fitur dari gambar tersebut direpresentasikan dalam bentuk nilai yang digunakan oleh model untuk membedakan satu objek dari yang lain. Nah, proses ini dapat membantu komputer memahami karakteristik fisik objek secara mendalam
dan digunakan dalam berbagai aplikasi robotika, seperti klasifikasi objek dan pengambilan keputusan. Next. Nah, nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana karakteristik ikan direpresentasikan. Dua ikan dengan berat 12 lbs dan 8 lbs ini memiliki fitur unik yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk nilai numerik. Nah, grafik di sisi kanan ini tadi menunjukkan representasi nilai tersebut pada sumbu W. Nah, untuk garis merah pada grafik mengindikasikan bobot ikan 12 lbs. Sedangkan titik biru mempresentasikan ikan dengan berat 8 lbs. Garisnya, oke, lanjut. Nah, selanjutnya, proses klasifikasi ikan ditunjukkan dengan lebih rinci. Dua jenis ikan dengan bobot berbeda tadi diklasifikasikan berdasarkan weight representation, yang kemudian dimasukkan ke dalam model matematis, yaitu classifier. Model ini menentukan batasan, yaitu bobot 11 lbs sebagai threshold. Jika bobot ikan lebih besar dari 11 lbs, maka ikan tersebut diklasifikasikan sebagai tipe A. Sedangkan jika bobotnya lebih kecil atau sama dengan 11 lbs, ikan tersebut masuk ke kategori tipe B. Oke, next. Oke, selanjutnya ini merupakan tahapan umum dalam computer vision pipeline. Nah, dimulai dari gambar input, misalnya gambar ikan ini yang X ini, di lingkungan di berada di sekitar terumbu karang. Oke, pipeline ini mengubah data visual mentah menjadi informasi yang bisa digunakan. Nah, gambar input pertama-tama diproses untuk mendapatkan representasi intermediate-nya, seperti nilai pixel atau fitur tertentu. Representasi ini kemudian dianalisis menggunakan model matematis, seperti classifier. Seperti yang tadi nanti akan muncul ini, hasil keluaran klasifikasinya itu objek gambarnya itu apakah coral atau fish. Oke, next. Selanjutnya, nah, kita bisa melihat gambaran lebih rinci mengenai bagaimana pipeline CV atau computer vision bekerja. Yang dimulai dari input input image, menginput gambar seperti ikan badut atau clownfish. Nah, untuk langkah pertama adalah mengekstrak fitur-fitur utama dari gambar tersebut. Nah, fitur ini meliputi edge atau tepi, kemudian tekstur dan colors atau warna. Proses ini disebut sebagai feature extraction dan sangat penting untuk memahami karakteristik visual objek. Setelah fitur-fiturnya tersebut diekstrak, data ini diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu classifier. Ini bagian yang ini. Classifier itu adalah model matematis yang mengelompokkan atau mengidentifikasi objek berdasarkan fitur yang telah diekstrak. Nah, pada contoh ini, classifier menggabungkan informasi dari tepi, tekstur, dan warna untuk mengenali gambar sebagai clownfish. Hasil akhirnya, label keluaran tersebut itu terdapat fish atau lebih spesifik lagi clownfish, jenis ikannya. Oke, kita next. Selanjutnya, representasi kucing dengan detektor kucing. Nah, bagaimana kita dapat membuat representasi kucing menggunakan detektor berbasis computer vision? Nah, jadi gambar-gambar kucing yang ada pada slide ini
merupakan contoh objek yang ingin kita deteksi secara otomatis menggunakan algoritma. Intinya, detektor akan mempelajari ciri-ciri khas kucing dari data visual, seperti pola bulu, bentuk tubuh, atau warna tertentu yang sering muncul pada objek kucing. Untuk grafik sebelah kanan ini menunjukkan analisis karakteristik fitur, misalnya intensitas warna atau pola tekstur yang berbeda. Nah, semua informasi tadi yang sudah didapat kemudian digunakan untuk melatih algoritma agar mampu mengenali dan membedakan kucing dari objek lain. Proses seperti ini penting dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan hewan dalam gambar atau sistem pemantauan berbasis kamera. Next, representasi kucing dengan detektor kucing, bagian kedua. Nah, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai representasi kucing dengan detektor berbasis computer vision. Nah, gambar-gambar kucing yang dihasilkan atau yang ditampilkan ini di slide ini menunjukkan situasi yang lebih menantang atau lebih sulit ya, di mana latar belakang, posisi, dan tekstur kucing sangat bervariasi. Jadi ya samar-samar antara bulunya dengan background yang ada di belakang gambarnya. Hampir mirip dengan bulu kucing. Oke, misalnya ada ya ini kucing oranye di lantai kayu, kemudian ada yang di depan batang pohon, kucing ya, kucing mujair. Kemudian ada yang di lantai berpola nih. Nah, selanjutnya dari ketiga gambar ini menggambarkan bahwa sistem detektor tidak hanya harus mengenali objek utama kucing, tetapi juga mampu mengabaikan elemen-elemen latar belakang yang tidak relevan. Untuk bisa mencapai hal ini, detektor harus mempelajari fitur unik kucing seperti bentuk telinga, mata, atau pola bulu. Meskipun kucing berada di lingkungan yang berbeda, detektor yang baik atau yang bagus ya harus mampu mengekstrak informasi penting ini dan tetap akurat meskipun kondisi gambar berubah-ubah. Nah, proses ini menunjukkan tantangan nyata yang sering dihadapi dalam pengembangan computer vision, yaitu membuat sistem yang adaptif terhadap berbagai kondisi di dunia nyata. Next, nah kita bisa melihat contoh bagaimana sebuah detektor kucing bekerja. Di sebelah kiri, gambar yang kiri ini adalah gambar asli seekor kucing yang sedang berbaring di lantai kayu. Sedangkan yang sebelah kanan, detektor memodelkan kucing tersebut menggunakan bentuk-bentuk sederhana seperti lingkaran untuk kepala, segi empat untuk badan, dan bentuk lainnya untuk kaki dan ekornya. Nah, pendekatan ini disebut feature-based representation, di mana detektor mencoba memahami objek dengan memecahnya menjadi elemen-elemen geometris yang mudah dikenali. Dengan cara ini, sistem dapat lebih mudah mengenali kucing meskipun tampilannya berubah-ubah. Proses ini penting untuk mengembangkan detektor yang lebih akurat dan mampu mengenali objek dalam berbagai posisi dan lingkungannya. Next. Selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana detektor kucing dapat bekerja untuk mengenali kucing dalam berbagai posisi dan berbagai background atau lingkungan. Nah, di gambar tersebut menunjukkan kucing berada di tempat tidur, di wastafel, di dalam kotak kardus, dengan pose yang berbeda-beda, dan juga ada yang berbaring. Oke, di gambar yang bawah ini kita melihat cara sistem detektor memetakan bagian-bagian tubuh kucing seperti kepala, kaki, punggung, ekor, telinga, mata, kaki, dengan
menggunakan kotak-kotak pembatas atau bounding box. Nah, hal ini menggambarkan bahwa sistem deteksi harus cukup fleksibel untuk mengenali objek dalam berbagai situasi, tidak hanya berdasarkan satu bentuk atau posisi saja. Dengan pendekatan ini, algoritma mampu memberikan representasi yang akurat, meskipun objeknya tampak tidak biasa atau berada di lokasi yang tidak terduga. Next, selanjutnya kita diperkenalkan dengan berbagai contoh objek yang bisa menimbulkan kebingungan pada detektor kucing. Misalnya ada gambar anjing yang memiliki bentuk wajah menyerupai kucing, atau gambar kucing yang tampil dengan pencahayaan atau tekstur berbeda. Nah, di bagian yang bawah terlihat bagaimana sistem mendeteksi pola-pola yang mewakili karakteristik kucing, seperti bentuk wajah atau tekstur bulunya. Oke, next. Oke, pada slide ini eh, ada sebuah gambaran tentang metode tradisional dalam computer vision untuk mendeteksi dan mengenali objek dengan dengan adanya 4 komponen utama yang ditunjukkan. Yang pertama ada color histograms, yaitu representasi ini menganalisis distribusi warna dalam sebuah gambar, membantu sistem mengenali objek berdasarkan pola warna tertentu. Kemudian ada model base shapes. Teknik ini menggunakan bentuk geometris dasar untuk mengenali objek. Misalnya, objek seperti kucing bisa diwakili oleh kombinasi bentuk-bentuk sederhana. Kemudian ada Deformable Part-Based Models atau DPM. Model ini memecah objek menjadi beberapa bagian seperti kepala, tubuh, kaki, punggung, dan lain-lain, lalu mengumpulkan bagian-bagian tersebut untuk mendeteksi objek secara menyeluruh. Dan terakhir ada Histogram of Gradients. Metode ini mendeteksi tepi dan pada pola gradien pada gambar untuk mengenali bentuk objek, berguna dalam mendeteksi tekstur atau kontur. Next, traditional computer vision pipeline. Di sini kita bisa melihat alur kerja tradisional dalam computer vision untuk mengenali objek. Dalam hal ini, Cloudfish. Nah, untuk proses ada gambar cloudfish. Nah, untuk prosesnya dimulai dengan fitur ekstraktor seperti mendeteksi tepi, tekstur, dan warna. Selanjutnya, informasi dari fitur extractors diolah menjadi segments and parts yang merupakan bagian-bagian utama dari objek. Nah, semua parts semua ini apa? semua segmen dan parts ini digabungkan oleh eh, oke, sorry. Jadi untuk selanjutnya untuk informasi dari fitur ekstraktor diolah menjadi segmen dan parts melalui proses klasifikasi tadi. Oke, selanjutnya untuk segmen itu adalah potongan gambar yang lebih kecil. Nah, sedangkan parts adalah bagian-bagian utama dari objeknya. Semua digabungkan menjadi satu oleh classifier untuk memberikan hasil akhir, yaitu identifikasi objek sebagai clownfish. Oke. Nah, dari pipeline ini menggambarkan pendekatan berbasis aturan atau rule based. Sebelum pendekatan berbasis deep learning berkembang pesat, pendekatan ini bekerja dengan sangat baik untuk objek yang memiliki karakteristik yang jelas dan terdefinisi.
Next, masih di dalam traditional CV pipeline. Nah, pada alur kerja dalam CV tradisional ditampilkan dengan penekanan pada elemen learn. Di sini, fitur-fitur seperti tepi, tekstur, dan warna tidak hanya diproses secara manual, tetapi mulai melibatkan proses pembelajaran untuk mengidentifikasi pola tertentu. Proses ini memungkinkan model untuk mempelajari hubungan antar fitur secara lebih fleksibel. Setelah fitur diproses, sistem menggunakan pembelajaran untuk mengelompokkan fitur-fitur ini menjadi segmen dan parts. Dengan cara ini, classifier dapat mengidentifikasi objek akhir, seperti ikan badut atau clownfish, dengan akurasi yang lebih baik. Oke, next. Eh, di Pada slide ini kita bisa melihat bagaimana jaringan deep learning yang disebut deep net elektrofisiologi bekerja untuk memahami data visual. Prosesnya menyerupai cara kerja sistem saraf manusia atau neural network dalam mengenali objek. Nah, sebuah gambar seperti ikan diuraikan menjadi beberapa lapisan representasi oleh jaringan. Nah, setiap lapisan ini memproses informasi tertentu seperti pola, tekstur, atau bentuk yang akhirnya memungkinkan jaringan mengenali objek sebagai fish. Nah, proses ini juga dapat dianalisis lebih dalam dengan melihat aktivitas pada setiap lapisan. Ditunjukkan pada grafik di bawah gambar ini. Nah, pendekatan ini dapat membantu kita memahami bagaimana jaringan belajar dan mengenali pola dari data visual. Next, untuk yang saat ini kita bisa melihat cara kerja lapisan pertama dalam Convolutional Neural Networks atau CNN. Nah, di bagian kiri kita melihat filter seperti Gabor yang dipelajari oleh lapisan pertama jaringan. Filter ini digunakan untuk mendeteksi fitur dasar dalam gambar seperti tepi atau pola tekstur. Untuk yang bagian kanan, ditunjukkan potongan gambar yang paling mengaktifkan setiap filter pada lapisan pertama. Artinya jaringan belajar mengenali pola tertentu dalam gambar yang sesuai dengan filter tersebut. Oke, next. Nah, di slide ini kita mempelajari bagaimana memahami kerja dari lapisan kedua layer dalam convolutional neural networks. Pada lapisan kedua ini, fitur-fitur lebih kompleks mulai muncul dibandingkan di lapisan pertama tadi. Setiap neuron di layer 2 diaktifkan oleh pola tertentu yang lebih spesifik, seperti pola tekstur atau kombinasi dari garis-garis sederhana yang terdeteksi di layer 1. Next. Oke, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana lapisan keempat, layer 4 dalam CNN mulai mengenali fitur-fitur yang lebih kompleks dan spesifik. Pada level ini, neuron diaktifkan oleh pola yang menyerupai objek tertentu, seperti wajah anjing, roda, atau benda-benda dengan pola melingkar. Gambar di sisi kanan menunjukkan image patch yang memicu aktivasi neuron pada layer melingkar. Sorry, pada layer 4 ini ya menunjukkan image patch yang memicu aktivasi neuron pada layer 4. Jadi menggambarkan bahwa jaringan sudah mulai memahami konsep objek yang lebih utuh berdasarkan gabungan fitur-fitur dasar dari lapisan sebelumnya. Next. Pada layer 5, kita bisa melihat hasil dari CNN. Di level ini, neuron mulai mengenali objek-objek yang sangat spesifik seperti bunga, wajah manusia, mobil, dan hewan, seperti anjing dan kucing. Gambar-gambar pada sisi kanan menunjukkan image patch yang memicu aktivasi paling kuat di layer 5.
Nah, ini mengindikasikan bahwa CNN telah menyusun pola dari fitur-fitur dasar hingga kompleks, sehingga mampu memahami kategori atau identitas objek dengan lebih baik. Next. Selanjutnya, CNN sebenarnya mempelajari pipeline pengenalan visual klasik. Prosesnya dimulai dari mendeteksi fitur dasar seperti tepi, tekstur, dan warna. Seperti cara ya pipeline dari CV yang tradisional, computer vision tradisional. Lalu kemudian menggabungkannya menjadi segmen dan bagian-bagian yang lebih kompleks. Akhirnya, fitur-fitur ini digunakan untuk mengenali objek seperti clownfish. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana setiap tahap dalam CNN mencerminkan langkah-langkah dalam pipeline visual tradisional. Oke, kita next. Nah, di slide ini eh, kita bisa melihat bagaimana cara mempresentasikan gambar dalam pemrosesan citra. Untuk yang di sisi kiri, di gambar yang sebelah kiri, kita melihat gambar asli seekor kupu-kupu. Sedangkan yang sebelah kanan adalah representasi fitur dari gambar tersebut menggunakan titik-titik penting. Titik-titik ini dikenal sebagai key points atau fitur utama yang berfungsi untuk menangkap informasi penting seperti tepi, pola, atau bentuk unik pada gambar. Next. Nah, selanjutnya ini eh, ada penjelasan tahapan utama dalam image processing pipeline. Nah, tahapan ini dimulai dengan signal treatment atau penyaringan sinyal, seperti mereduksi noise dalam gambar. Selanjutnya, dilakukan fitur detection untuk menemukan fitur-fitur penting seperti tepi atau sudut. Contohnya menggunakan metode DOG atau Difference of Gaussian. Setelah fitur terdeteksi, langkah berikutnya adalah fitur description yang menggunakan teknik seperti SIFT, SIFT, untuk menggambarkan fitur tersebut dalam format yang dapat digunakan oleh algoritma. Nah, langkah terakhir, hasil dari semua proses ini digambarkan dalam higher level higher level processing untuk tugas-tugas seperti pengenalan objek atau analisis citra lebih lanjut. Nah, semua keempat proses ini adalah dasar dalam memahami bagaimana komputer memproses gambar. Next. Nah, selanjutnya image filtering. Filtering adalah proses memilih atau menolak komponen frekuensi tertentu dalam sebuah gambar. Nah, untuk memahami ini, gambar dilihat sebagai fungsi matematika di mana I dalam kurung X, Y merepresentasikan intensitas pada posisi tertentu X dan Y. Misalnya, gambar hitam putih hanya memiliki satu intensitas untuk setiap pixel. Sedangkan gambar berwarna direpresentasikan sebagai fungsi vektor dengan 3 komponen. Misalnya, warna merah, hijau, dan biru. Data ini sering direpresentasikan dalam bentuk matriks, di mana setiap elemen matriks mewakili intensitas piksel pada posisi tertentu. Oke, next. Nah, spatial filters merupakan metode untuk memproses gambar berdasarkan piksel-piksel di sekitarnya. Nah, spatial filter memiliki dua elemen utama, yaitu neighborhood X, SXY. Nah, ini adalah sekumpulan piksel di sekitar titik yang sedang diproses, yaitu X dan Y. Piksel-piksel di area ini digunakan untuk membantu menentukan hasil pemrosesan pada titik tersebut. Lalu ada predefined operation F.
Ini merupakan operasi atau fungsi tertentu yang diterapkan pada piksel-piksel di dalam area SXY. Misalnya, operasi ini bisa berupa penjumlahan, penghalusan, atau pendeteksian tepi. Next. Nah, linear spatial filter, yaitu metode pemrosesan gambar yang menggunakan filter linear untuk mengubah citra asli menjadi citra hasil yang difilter. Filter ini bekerja dengan mengaplikasikan operasi matematika tertentu pada setiap piksel gambar menggunakan tetangganya. Nah, rumusnya itu I aksen pada koordinat X, Y adalah hasil konvolusi F dengan I, menunjukkan proses di mana I aksen XY adalah nilai piksel hasil pada posisi XY, Fij adalah nilai filter atau kernel, yaitu matriks berukuran 2n plus 1 dikali 2m plus 1. Ix plus I dan Y plus C adalah piksel asli dari citra input. Nah, proses ini sering disebut konvolusi, di mana kernel atau filter menggeser setiap piksel untuk menghasilkan nilai baru berdasarkan kombinasi tetangganya. Next. Nah, ini ada salah satu jenis filter yang sederhana, yaitu moving average filter. Filter ini bekerja dengan mengambil rata-rata nilai piksel dalam area tertentu yang disebut mask. Misalnya, pada contoh di slide, digunakan mask berukuran 3x3 yang sudah dinormalisasi, di mana setiap elemen mask bernilai 1/9. Hasilnya adalah efek smoothing atau penghalusan pada gambar, sehingga detail yang tajam seperti tepi atau noise akan berkurang. Oke, next. Nah, selanjutnya ada Gaussian smoothing. Merupakan metode smoothing atau penghalusan gambar yang lebih canggih dibandingkan moving average. Filter ini menggunakan Gaussian function yang memiliki bentuk lonceng untuk memberikan bobot lebih besar pada piksel-piksel yang lebih dekat dengan pusat mask. Formula Gaussian function ditampilkan pada slide ini. Yang ini rumusnya, di mana parameter sigma menentukan seberapa besar penyebaran smoothing. Contoh max Gaussian berukuran 3x3, yaitu ini, menunjukkan bobot yang lebih tinggi di tengah 4/16 dan menurun ke arah tepi 1/16. Penggunaan Gaussian smoothing efektif untuk mengurangi noise sekaligus mempertahankan struktur penting pada gambar, sehingga sering digunakan dalam pemrosesan citra sebelum deteksi fitur lebih lanjut. Oke, slide terakhir. Untuk lecture selanjutnya itu masuk membahas materi tentang information extraction di minggu depan. Nah, di materi tersebut itu akan fokus pada bagaimana kita bisa mengekstraksi informasi penting dari data yang ada, baik itu berupa gambar maupun data lainnya, dengan menggunakan teknik tertentu. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi praktik, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Hmm, kita, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut ke sesi praktiknya. Sesi praktik kita, sesi praktiknya kita eh, melakukan image processing, feature detection, and feature description. Ini contoh-contoh praktiknya. Praktiknya menggunakan Python di Google Colab. Oke, jadi
Aku share dulu linknya. Bisa kalian buka ini. Oke. Nah, jadi untuk praktik yang pertama, membuat dan mengaplikasikan filter moving average. Tujuannya memahami cara kerja filter moving average untuk menghasilkan efek smoothing pada gambar. Nah, jadi ini aku udah buat code-nya. Bisa lihat. Nah, jadi dari code ini itu fungsinya untuk kita membuat fungsi untuk mengunggah gambar ke Google Colab, lalu menerapkan filter 3x3 moving average filter menggunakan OpenCV untuk menghaluskan gambar dengan mengurangi noise atau detail kecil. Setelah itu, gambar asli dan gambar hasil filter ditampilkan secara berdampingan menggunakan Matplotlib. Ini library-nya yang dipakai. Lalu, sehingga kita bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan filter dengan jelas. Jadi ini hasilnya, ini untuk hasil apa? Ini gambar aslinya. Ini untuk hasil filternya seperti ini. Nah, jadi untuk dari hasil output ini menunjukkan bahwa gambar yang asli yang sebelah kiri memiliki detail yang lebih tajam, terutama pada area batas antara langit, matahari, dan pantulan cahaya di permukaan air. Setelah diterapkan filter rata-rata, pada gambar sebelah kanan, detail gambar menjadi lebih halus karena filter ini mengurangi variasi intensitas pixel di sekitarnya. Efeknya, beberapa tepi atau garis yang tajam menjadi sedikit kabur atau ngeblur ya, yang menunjukkan bahwa filter ini efektif untuk mengurangi noise atau detail kecil pada gambar. Oke, seperti itu. Next, selanjutnya ke praktik yang kedua, deteksi fitur dengan shift atau Scale Invariant Feature Transform. Tujuannya mendeteksi fitur penting menggunakan algoritma shift dan menampilkannya pada gambar. Nah, jadi code ini menggunakan algoritma shift atau Scale Invariant Feature Transform untuk mendeteksi fitur-fitur penting atau key points pada gambar grayscale yang kita unggah. Nah, nanti bisa diunggah di sini fotonya ini aku ambil dari Google. Nah, nanti diunggah, terus kalau unggah, lalu misalnya kayak gini, contohin. Nah, fotonya bebas untuk aja, bisa pemandangan atau bangunan dan lain-lain. Nah, oke. Nah, hasil outputnya seperti ini. Ini untuk gambar aslinya. Nah, jadi bisa kita lihat di hasil output gambarnya menunjukkan bahwa algoritma shift berhasil mendeteksi berbagai key points. Kayak ditampilkan dengan lingkaran berwarna pada gambar. Key, key points ini merepresentasikan fitur-fitur unik dalam gambar, seperti sudut, pola tekstur, atau area kontras tinggi, yang stabil terhadap perubahan skala atau rotasi. Lingkaran-lingkaran tersebut menunjukkan posisi, skala, dan orientasi dari tiap key point. Pada gambar ini, key points tersebar di area dengan detail tinggi, seperti pohon, ya, tanah pohon, tanah atau tanaman, kemudian tepi kolam, terus di bagian gunung.
yang menandakan bahwa algoritma shift efektif dalam menemukan fitur signifikan pada elemen-elemen kompleks. Oke, next ke bagian ketiga, representasi histogram gambar. Nah, tujuannya membuat histogram untuk menganalisis distribusi warna dalam gambar. Nah, jadi ini untuk code-nya. Nah, ini code-nya ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan histogram warna dari gambar berwarna yang diunggah oleh pengguna di Google oleh kita nanti. Sebagai usernya nanti kita unggah ini sama kayak tadi semua code dari praktik 1 sampai semua praktik yang ada di code ini kita unggah manual fotonya. Ini kita gambar yang 3. Oke. Nah, dari code ini tuh histogram ini menunjukkan distribusi intensitas pixel untuk setiap channel warna biru, hijau, dan merah dalam gambar dengan menggunakan fungsi CV2 CalHis. Frekuensi pixel dihitung untuk setiap nilai intensitas 0 hingga 255 pada setiap channel warna. Hasilnya digambarkan sebagai grafik dengan 3 kurva berwarna, yaitu biru, hijau, dan merah, yang merepresentasikan distribusi intensitas untuk masing-masing channel. Dapat membantu menganalisis dominasi warna dan kontras dalam gambar. Nah, seperti ini hasil outputnya. Ini aku input gambar yang ini, gambar aslinya ini nunjukin grafik frekuensi color histogramnya dan pixel value-nya. Next ke praktek 4, yaitu Gaussian smoothing. Tujuannya itu menggunakan Gaussian filter untuk melakukan smoothing pada gambar. Jadi untuk code-nya eh, menggunakan di dalam code ini menerapkan Gaussian blur pada gambar grayscale. Lalu gambar asli kita bisa unggah gambarnya secara manual. Lalu Gaussian blur itu merupakan teknik smoothing atau penghalusan gambar yang menggunakan fungsi Gaussian untuk mengurangi noise dan detail tajam pada gambar. Nah, di sini filter dengan kernel 5x5 dan deviasi standar sigma sebesar 1 diterapkan menggunakan fungsi CV2. CV2 Gaussian blur. Ini. Nah, nanti hasilnya ditampilkan dalam bentuk perbandingan antara gambar asli dan gambar yang telah dihaluskan, di mana gambar yang difilter memiliki tepi yang lebih halus dan noise yang lebih berkurang. Kita bisa masukin gambarnya. Yang keempat, oke. Nah, bisa dilihat hasil outputnya menunjukkan perbandingan antara gambar asli yang sebelah kiri dan gambar yang telah difilter menggunakan Gaussian blur di sebelah kanan ini. Nah, pada gambar yang difilter, detail tajam pada gambar seperti tepi bangunan dan tekstur pepohonan menjadi lebih halus dan kabur karena filter Gaussian mengurangi variasi intensitas pixel secara lokal. Hal ini dapat membantu mengurangi noise sekaligus menciptakan efek smoothing yang sering digunakan dalam pemrosesan gambar untuk analisis lebih lanjut atau pengurangan noise pada data visual. Nah ini gambar yang berwarnanya, ini yang bentuk grayscale-nya, gambar aslinya. Jadi hitam putih, kemudian dipakein Gaussian filter image. Next ke yang kelima, deteksi tepi dengan Sobel filter.
Untuk tujuannya mendeteksi tepi objek dalam gambar menggunakan Sobel filter. Nah, ini untuk code-nya. Nah, di code ini menggunakan Sobel filter untuk mendeteksi tepi atau edge dalam gambar grayscale. Sobel filter diterapkan secara terpisah untuk mendeteksi tepi horizontal atau Sobel underscore X dan tepi vertikal Sobel underscore Y dengan kernel ukuran 3x3. Kemudian, kedua hasil tersebut digabungkan menggunakan fungsi CV2 magnitude ini untuk menghasilkan tepi gabungan Sobel combine. Ini yang merepresentasikan gradien keseluruhan dalam gambar. Output berupa 3 gambar, tepi horizontal, tepi vertikal, dan gabungan keduanya. Oke, kita bisa run ulang lagi code-nya. Belum masukkan gambarnya. Gambar kelima. Oke. Oke, jadi dari hasil output menunjukkan penerapan Sobel filter pada gambar untuk mendeteksi tepi dalam 3 tampilan. Yang Sobel X ini tepi horizontal, untuk Sobelnya itu tepi vertikal, dan ini kombinasi kedua Sobelnya, hasil kombinasinya. Pada Sobel X, detail tepi yang sejajar secara vertikal seperti dinding dan batas objek terlihat lebih menonjol, sedangkan pada Sobel Y menyoroti tepi horizontal seperti garis cakrawala atau atap bangunan. Ini. Lalu di gambar hasil kombinasinya menunjukkan tepi keseluruhan yang lebih jelas dan mencakup informasi dari kedua arah, sehingga memberikan representasi struktur gambar yang lebih menyeluruh. Oke. Nah, ini contoh gambar aslinya yang aku upload tadi. Oke, next ke praktik yang terakhir nih. Representasi fitur dengan histogram of oriented gradients. Tujuannya menghasilkan representasi fitur menggunakan HOG atau histogram of oriented gradients. Ini untuk code-nya. Jadi di code ini menggunakan HOG untuk mengekstrak fitur dari gambar grayscale. HOG bekerja dengan menghitung distribusi orientasi gradien atau arah perubahan intensitas dalam blok-blok kecil pada gambar yang berguna untuk mendeteksi pola atau tekstur tertentu seperti tepi dan bentuk objek. Kode ini menghasilkan dua output, gambar asli dan representasi visual HOG, di mana pola garis menunjukkan arah dan intensitas pada gradien dalam gambar. Representasi ini sering digunakan dalam pengenalan objek dan klasifikasi gambar karena menggambarkan fitur bentuk secara efektif. Ya, kita bisa running ulang code-nya. Saya pilih gambarnya, gambar ke-6. Oke, bisa dilihat dari hasil outputnya, menunjukkan representasi HOG dari gambar asli. Pada gambar HOG, pola gradien yang signifikan ditampilkan sebagai garis-garis kecil yang merepresentasikan arah dan intensitas perubahan intensitas piksel. Fitur utama seperti tepi atap, jalan setapak, dan batas akhir terlihat jelas dalam representasi HOG karena area ini memiliki gradien yang tinggi. Pola grid yang muncul pada gambar HOG adalah hasil dari pembagian gambar yang menjadi sel gambar
menjadi sel-sel kecil atau blok HOG untuk menghitung orientasi gradien secara lokal, yang membuat representasi ini efektif untuk menangkap bentuk dan struktur penting pada gambar. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke, karena masih ada waktu, kita bisa lanjut ke praktik yang kita praktik menggunakan Vbots. Pindah share screen dulu. Nah, oke, sudah terlihat ya. Jadi untuk pertama-tama itu untuk langkahnya kalian bisa git clone repository projectnya ini, yaitu example visual tracking master. Ntar aku share linknya. Jadi praktik visual tracking dengan OpenCV ini bertujuan untuk melatih robot dalam mendeteksi dan mengikuti bola merah di lingkungan simulasi Webots dengan menggunakan metode thresholding ASV untuk mengenali warna merah. Robot akan memproses data gambar dari kamera, mendeteksi lokasi bola, dan menggunakan pengendali P atau proporsional sederhana untuk menyesuaikan gerakannya agar tetap mengikuti bola. Nah, praktek ini menggunakan pemrosesan gambar dengan kontrol robot, memberikan pemahaman dasar tentang pengintegrasian vision-based tracking ke dalam robotika. Sebentar. Nah, ini link GitHub-nya, bisa kalian git clone. Lalu, di robot tersebut ini terdapat controller visual tracker, ya ini. Dan juga satu lagi ada ball supervisor. Nah, ini kita buat text editornya untuk membuat dua file text editor untuk ball supervisor dan visual tracker. Nah, kita bisa masukkan code-nya ini. Nah, jadi untuk code ini tuh merupakan sebuah program untuk menggerakkan bola merah di sekitar robot menggunakan Webots. Dengan menggunakan kelas supervisor, kode ini mendapatkan referensi ke bola dengan definisi ball. Ini dan mengubah posisinya dalam simulasi pada setiap langkah waktu time step. Nah, ada time step-nya. Nah, posisi bola dihitung menggunakan fungsi cosinus dan sinus untuk menghasilkan lintasan melingkar dengan ketinggian tetap. Z sama dengan 0,2. Ini 0,2. Nah, variabel angle terus bertambah setiap iterasi, sehingga bola bergerak secara kontinu mengikuti pola lingkaran di sekitar robot. Oke, next. Ball supervisornya udah, lanjut ke visual trackernya. Nah, ini untuk code ini itu merupakan program untuk mengendalikan robot agar mengikuti bola merah menggunakan kamera. Nah, ini kameranya ya.
kamera yang ada di robotnya tuh yang ini yang di atas nih yang ada garis ungu sensornya itu yang ada empat garis ini oke. Ini kameranya ya. Ini kameranya bentuknya seperti ini. Nah terus nanti akan ada muncul ini sebuah layar ini hasil dari ininya kameranya ini ya ditampilkan di sebelah sini. Lalu lalu eh, dan algoritma proporsional controller atau peak controller di Webots. Eh, Lalu kamera robot menangkap gambar dan memprosesnya dalam ruang warna HSV untuk mendeteksi bola merah berdasarkan warna. Dan jadi nanti robotnya bakal mengikuti bola merahnya bergerak, nanti akan berputar bola merahnya membentuk lingkaran, nanti robotnya juga akan mengikuti bola merahnya bergerak kemana, mengikuti terus. Lalu program mencari kontur terbesar yang diasumsikan adalah bola. Nah, dan menghitung posisi tengahnya. Jika bola tidak berada di tengah gambar, maka error dihitung sebagai jarak horizontal bola dari pusat kamera. Nah, error ini digunakan oleh peak controller untuk mengatur kecepatan roda kiri dan kanan, sehingga robot dapat bergerak ke arah bola dengan menyesuaikan kecepatannya untuk meminimalisir error. Oke, ini kalau udah kalian jangan lupa seperti biasa Ctrl S, Ctrl S, save. Jangan lupa ini save juga. Setelah itu bisa kita run simulasinya. Nah, muncul nih info di konsolnya. Nah, robotnya bisa kalian lihat bergeraknya berlawanan arah jarum jam, kayak berputar. Nah, ini akan berputar terus-menerus seperti ini. Ya, tidak ada limit waktunya. Ini bisa diperhatikan. Jadi, robotnya ini berhasil menggunakan kamera untuk melacak keberadaan bola merah berdasarkan warna dan posisi relatifnya di gambar melalui visual tracking dengan OpenCV. Iya, OpenCV ini kita pakai library-nya dari Python, ini menggunakan bahasa Python. Lalu bola terdeteksi dalam ruang warna HSV dan algoritma mencari kontur bola untuk menentukan posisi di frame kamera. Ini bisa dilihat. Nah, yang berputar terus. Oke, bisa kita stop simulasinya. Next, kita lanjut ke praktik yang Webos yang kedua. Ada dokumen scanner simulation. Nah, ntar aku share link GitHub-nya ya. Kalian buka ini linknya. Caranya sama seperti tadi. Kalian apa namanya git clone ini repository GitHub-nya, kemudian buka Webos, kemudian open Word Webos. Ya, open Word Webos, terus pilih cari foldernya ada di sebelah mana, kemudian apa namanya cari folder Word, lalu pilih file Word-nya, nanti akan tampil eh, apa file Word yang ada yang sesuai yang ada di dalam repositorinya tersebut.
Nah, ini untuk yang selanjutnya ini Document Scanner Simulation menggunakan Webox dan OpenCV untuk mensimulasikan pemindai dokumen. Nah, robot ini dilengkapi kamera yang mengambil gambar dokumen. Kemudian teknik computer vision klasik seperti deteksi tepi dan transformasi perspektif digunakan untuk mengkonversi gambar dokumen menjadi tampilan top-down yang rapi. Nah, praktik ini memberikan pemahaman tentang penerapan pemrosesan gambar untuk digitalisasi dokumen dalam robotika. Jadi, ini ada controller kamera. Nah, ini ada code-nya. Oke, lalu ada apa lagi di sini. Ini menggunakan kamera. Lalu bisa kita start ini. Kita run simulasinya. Nah, harusnya ini bisa nyala ya. Bisa nyala kameranya, nanti hasilnya seperti bisa kalian lihat ada di link GitHub-nya itu. Ada gambar, hasil gambarnya seperti ini. Nah, nanti eh, dia akan apa namanya, men-scan sebuah ininya apa dokumennya kayak ini apa yang kertas resi paket itu. Kalau kalian belanja online, di paketnya ada kertas resinya yang ditempel. Nah, seperti itu. Tunggu bentar. Selanjutnya kita ada yang terakhir nih, praktik Webox yang terakhir, Fluid Detection Robot with OpenCV and Webox. Nah, aku share dulu link GitHub-nya. Bentar. Setelah kalian buka, kita buka lagi Webox-nya. Kita bisa ke file Word, nah yang sudah tadi kita git clone. Kiranya ini kita cari folder Words. Nah, ini kita buka tulisan. Nah, jadi untuk praktik Fluid Detection Robot with OpenCV and Webox itu tujuannya mensimulasikan robot yang dapat mendeteksi dan berinteraksi buah-buah dengan buah-buahan menggunakan teknik computer vision. Dengan bantuan OpenCV, robot mengenali buah berdasarkan ciri visual seperti warna dan bentuk. Nah, lalu ada lengan robotik yang disimulasikan di Webox, kemudian melakukan tugas seperti mengambil dan memindahkan buah
ke lokasi yang ditentukan. Nah, dari praktik ini mengajarkan pengintegrasian pemrosesan gambar dengan kontrol gerakan robot untuk aplikasi manipulasi objek. Kalian bisa buka fotonya. Oke, tolong ditunggu dulu teman-teman. Laptopnya ada kendala mungkin karena terlalu berat webboardnya, jadi tidak bisa eh, ya, tidak bisa menjalankan itunya, menjalankan eh, simulasinya tadi yang terakhir. Ya, mungkin untuk oh ya untuk
Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri kelas pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah menyimak kelas sampai akhir. Eh, Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi dan sesi praktiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.